Salam. Salam. Selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Kita yang sudah ada di ruangan ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Nah, waktu saya dalam perjalanan dari tempat kerja pulang ke rumah, di roundabout dekat di Kaswe, ada satu kemalangan di situ. Jadi setiap hari pastinya kemalangan akan berlaku di dalam setiap kehidupan kita. Tapi kita bersyukur kita dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Jadi saya pun seringkali dalam perjalanan naik motor, ada kalanya hampir dilanggar oleh kendaraan, tapi semuanya dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya kita yang ada pada saat hari ini, kita bersyukur buat kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita mendatang kepada Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih buat kasih anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana kita ada pada pagi hari ini, itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Kita sehat, kita sakit, kita kuat, kita lemah, dan semuanya Tuhan akan memberi kita pertolongan. Tuhan yang kita sembah tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah mengabaikan kita, dan Tuhan tidak pernah mengatakan dia akan terlambat. Dan Tuhan selalu menunggu waktu kita datang kepadanya. Selagi perkenan yang Tuhan berikan, mari semua saudara-saudara dan kasih nama Tuhan Yesus kita pergunakan itu. Dan tiada cara lain kita untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Hanya dengan pujian, penyembahan kita, dengan kata-kata yang kita naikkan pada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Kalau Tuhan kami punya kesempatan pada pagi hari ini dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan, itu semuanya karena kasih anugerah-Mu, bukan secara kebutuhan, tetapi itulah penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Di luar sana banyak kemalangan yang terjadi Tuhan, tetapi Tuhan Engkau tidak pernah membiarkan kami Bapa. Setiap Tuhan Engkau selalu melindungi kami Tuhan di dalam setiap apapun kecelakaan yang terjadi. Engkau selalu telah memberikan Tuhan kami Tuhan perlindungan. Engkau selalu membungkusi kami, Engkau melingkupi kami Bapa dengan darah Yesus Kristus. Dan kami bersyukur Bapa, bahwa kami punya nafas pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau menggunakan itu Tuhan untuk bersyukur dan terima kasih kepada-Mu ya Bapa. Secara manusia Tuhan kami tidak mengucapkan kata-kata kita selain daripada ucapan syukur yang kami naikkan Bapa pada pagi hari ini ya Tuhan. Bersyukur buat Tuhan pengorbanan Tuhan, keselamatan yang Kau berikan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kami adalah umat-umat yang terpilih Bapa. Kami dipilih semua itu karena Engkau. Engkau melayakkan kami semuanya Tuhan karena kasih anugerah dan kemurahan. Surabaya Sandarabaya Sigara. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Kami datang pada pagi hari ini Bapa membawa hati kami Tuhan, membawa kerinduan kami menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Membawa hati kami Tuhan, membawa semangat.
perlukan Tuhan Bapa untuk kehidupan kami ada di tempat ini Tuhan. Tiada yang kami cari, hanya Engkau Bapa. Dan inilah persekutuan kami, inilah ibadah kami ya Tuhan. Baiklah Bapa di surga, kami terus mengelar Engkau di tempat ini ya Tuhan. Kasih ya Bapa Tuhan. Tuhan, kami butuhkan pertolongan Bapa. Setiap umat yang hadir pada pagi hari ini ya Bapa, kehadiran kami semuanya Tuhan hanya satu, hanya Tuhan mencari wajah-Mu Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, dan menyalakan semua dalam karangan Bapa. Biarlah Tuhan kami alami kuasa Bapa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan ya Bapa, yang sudah bergumulan Tuhan mengalami jawaban dalam Engkau Bapa. Apapun tekanan kami Tuhan, Engkau Bapa yang memberikan kami kelegaan ya Tuhan. Pelepasan terjadi Bapa dalam kami ya Bapa. Ya Tuhan, kami melihat, menyaksikan Tuhan segala perbuatan-perbuatan yang terjadi di tempat ini mukjizat terus terjadi dan terjadi Bapa, dan kami terus menyaksikan hidup Tuhan di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa. Biarlah ibadah kami berjalan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ibadah kami Tuhan berjalan dengan Tuhan tuntunan dan penyertaan Bapa. Bebaskan hati kami Bapa. Biarlah Tuhan kami bebas memuji menyembah Engkau Bapa dengan sorak-sorai yang kami naikkan ya Bapa. Biarlah Tuhan nama-Mu terus dimuliakan di tempat, ditinggikan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih dari awal sehingga Tuhan berakhirnya ibadah kami. Sediakan salam tangan-Mu Bapa. Biarlah perlindungan-Mu untuk Kudus dengan dalam Yesus Kristus. Roh Kristus berkarya Bapa ini jamah hati kami, satu hati kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami mengalami Engkau secara pribadi di tempat ini ya Tuhan. Engkau tahu setiap hati Bapa. Biarlah Tuhan hati kami berkenan. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji dan nama-Mu Bapa. Haleluya. Puji dan nama-Mu. Mari setiap yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi salam. Haleluya. Apa kabar jemaat Tuhan? Dahsyat, hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Kita adalah umat yang terpilih. Amin. Kita sudah dipilih, tapi jangan tidak terpilih. Tuhan sudah pilih kita, tapi jangan di ujung-ujung kita tidak terpilih. Haleluya. Dan kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Mari kita puji Dia. Haleluya. Amin. Semua
kita dipilih untuk menjadi umat pilihan Allah. Mari kita puji Dia.
Bebaskan roh kita untuk memuji Tuhan. Lapangkan pikiran kita. Buka hati kita. Karena Allah itu luar biasa. Karena Yesus itu hidup hebat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami genapi dalam hadirat di dalam badai kami. Terima kasih pertolongan
dan semua kebaikan-Mu tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Maka wajar bagi hari ini Bapa, jika kami berada di tempat ini, mempermuliakan Engkau, mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Perkenankan ibadah kami pagi hari ini. Sebentar kami dengar firman-Mu. Roh Kudus-Mu bersama hamba-Mu berkata-kata dari awal hingga berakhir. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyembah dan memuliakan Tuhan, ya. Kita sudah memberi sesuatu kepada Tuhan. Hari ini kita ingin mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Jadi ibadah itu adalah tempat untuk memberi kepada Tuhan dan tempat untuk menerima daripada Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu pengakuan iman. Terlebih dahulu terhadap firman. Ya, jangan pernah bosan-bosan mengucapkan hal ini, karena firman Tuhan berkata, jadilah menurut yang kamu imani. Oke. Saat 10 jemaat ayat yang ke-11 demikian. Sebab sama seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Jemaat 3. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Katakan Amin. Oke, puji Tuhan. Mari kita akan buka firman Tuhan kembali di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 sampai ayat yang ke-22. Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Demikian kata firman Tuhan, ya. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Dan setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendak. Daud seorang yang berkenan kepada Tuhan. Kita lihat dalam terjemahan bahasa Malaysia dikatakan begini, apabila mereka meminta seorang raja, Allah memberi mereka Saul anak Kis daripada suku Benyamin untuk menjadi raja selama 40 tahun. Setelah Allah menyingkirkan dia daripada kedudukannya, Allah menjadikan Raja Daud mereka. Inilah yang dikatakan oleh Allah tentang Daud. Aku mendapati Daud anak Isai seorang yang menyenangkan hatiku. Menyenangkan hatiku. Dia orang yang akan melakukan segala kehendakku. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, pada pertemuan kita 3 minggu yang lalu, ya, saya berbicara tentang kebenaran Tuhan dan mengangkat sebuah tema, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kata menyenangkan hati Tuhan di sini, saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam terjemahan baru bahasa Indonesia dikatakan, ya, berkenan di hadapan Tuhan. Jadi
berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, itu sesuatu yang sukar dan sulit Tuhan temukan di bumi ini. Karena ayat ini mengatakan di zaman Daud hidup, bukan sedikit orang percaya, bukan sedikit hamba Tuhan, bukan sedikit pelayan gereja, tapi Alkitab mengatakan hanya satu orang. Dan orang yang dimaksud adalah Daud, yang hidupnya berkenan, yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sangat sulit sepertinya Tuhan menemukan orang yang berkenan kepadanya. Amin. Dan kita pahami masa itu belum ada Roh Kudus yang mendiami umat Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena apa? Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, Roh Kudus itulah saudara yang dikasih Tuhan. Dikatakan Alkitab, Dialah yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam hidup kita. Dan oleh pekerjaan-pekerjaan yang baik yang kita lakukan itu, kata Alkitab, membuat hidup saudara dari satu saat datang kepada saat lain, dari satu hari datang kepada hari lain, akan dibuat Tuhan menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita sama bersyukur hidup di zaman orang-orang percaya hari ini. Kita adalah generasi orang percaya yang tidak sukar untuk ditemukan oleh Tuhan, yaitu pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Ada nih? Hanya saudara mau atau tidak, hanya saudara dan saya rindu atau tidak menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melihat hari ini. Kalau minggu lalu, apa yang membuat Daud menyenangkan hati Tuhan, berkenan di depan Tuhan? Alkitab mengatakan hati Daud itu melekat kepada Tuhan. Ya. Hati Daud itu menyatu dengan Tuhan. Nah, mari kita lihat ya sisi yang lain, ya hal yang lain bagaimana Daud menyenangkan hati Tuhan. Ya, mari kita lihat pada bagian yang pertama dikatakan Daud selalu memprioritaskan Tuhan dalam seluruh hidupnya. Ini yang menarik, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa dalam hidup Daud ada satu prinsip bahwa mengutamakan, memprioritaskan Tuhan itu dalam segala sesuatu menjadi tujuan, menjadi prinsip hidupnya. Ya, bagaimana kita tahu itu? Coba kita lihat di Mazmur 55 ayat 4 dikatakan begini. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Garis bawahi berseru dan mengatur persembahan. Ini berbicara tentang apa? Doa. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, pagi-pagi buta, sebelum Daud masuk di hari itu, terlebih dahulu dia mengawali hari itu dengan datang duduk di kaki Tuhan, dengan datang mempersembahkan pujian, mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Daud tidak ada di dalam hidupnya melakukan segala sesuatu di suatu hari sebelum dia berjumpa dengan Tuhan. Inilah hal yang luar biasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kebiasaan ini ya menjadi kebiasaan yang mendarah daging di dalam hidup Daud. Setiap hari sibuknya bagaimana, beratnya pergumulannya dan lain sebagainya, itu tidak menghalang bahwa setiap pagi dia sebelum melakukan tugasnya, dia terlebih dahulu duduk di kaki Tuhan. Inilah ciri-ciri orang yang memprioritaskan, yang mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Bukankah Matius pasal 6 ayat 33, dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu berarti hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Ya, hidup dalam kerajaan Allah berarti hidup di dalam penyembahan, hidup di dalam doa. Nah, puji nama Tuhan. Mari kita lihat ayat yang lain. 2 Samuel 5:19 katakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Itu aku akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Tahukah saudara yang dikasih Tuhan, Daud seorang ahli perang. Itu sebabnya setiap kali dia memimpin peperangan selalu mendapat kemenangan yang menakjubkan. Ya, kadang-kadang persenjataan yang dimiliki oleh Daud dan pasukannya saudara tidak sehebat dengan persenjataan yang dimiliki oleh musuhnya. Tapi ketika mereka sedang berperang, selalu dalam mengakhiri peperangan itu apa? Dengan kemenangan. Apa sebabnya saudara yang kasih Tuhan? Sebelum dia melakukan sesuatu, sebelum membuat keputusan, dia terlebih dahulu apa? Mencari, ya, bertanya kepada apa? Tuhan. Tuhan, boleh saya lakukan ini atau tidak? Apakah yang saya lakukan ini sudah masanya atau tunggu? Itulah saudara kasih Tuhan yang menjadi prinsip apa? Hidup dari apa? Raja Daud. Setiap kali dia mengambil keputusan, dia datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Dan betul, ya, seluruh kehidupannya dituntun oleh Tuhan. Ya. Seluruh kehidupannya dituntun oleh Tuhan. Itu sebabnya selalu mengakhirinya dengan kemenangan dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang hari ini, saudara dikasih Tuhan, sebelum berbuat sesuatu, saudara kasih Tuhan, dia bukan datang kepada Tuhan, khususnya di dalam hal mencari pasangan hidup. Kadang-kadang orang, saudara kasih Tuhan, menyepelekan Tuhan, mengesampingkan Tuhan, ya, saat dia mencari jodoh, saat dia mencari pasangan, ya, nanti ketemu dengan masalahnya baru dia cari Tuhan, ya. Jadi Tuhan itu jadi pelarian yang kedua, bukan jadi pelarian yang pertama. Dan tahukah saudara yang dikasih Tuhan, berapa banyak masalah, berapa banyak kesulitan muncul dalam hidup kita. Karena apa? Kita mendahului Tuhan. Ya, kita mendahului Tuhan, bukan membawa terlebih dahulu kepada Tuhan. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat ada banyak masalah terjadi hari ini di dunia, saudara, karena orang tidak mau bawa, orang tidak mau berserah, orang tidak mau bertanya kepada Tuhan, apakah yang saya buat ini berada dalam kehendak-Mu atau tidak. Syukurlah karena anugerah Tuhan, ya, ketika kita menghadapi masalah. Melalui masalah itu orang mulai insight dan sadar bahwa ampuni saya Tuhan, karena apa? Aku telah mendahului Engkau, aku berjalan di dalam kehendak-Ku sendiri. Sekarang ampuni aku, ya. Nah, puji Tuhan. Mari kita lihat ayat yang lain, saudara. Mazmur 37, 34 ayat 7. Orang yang tertindas, saudara, tertekan dengan banyak masalah. Ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Saudara kasih Tuhan, bagaimana Daud mendahulukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya. Alkitab menyatakan bahwa setiap kali Daud berhadapan dengan namanya tekanan hidup, berhadapan dengan cabaran hidup, berhadapan dengan pergumulan hidup, berhadapan dengan berbagai-bagai kesesakan yang hadir dalam hidupnya, saudara, ya, maka ketika menghadapi hal-hal demikian, pelariannya yang pertama siapa? Tuhan. Amin. Pelariannya yang pertama, dia datang kepada Tuhan. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ada banyak orang ketika menghadapi masalah, dia lari kepada apa? Manusia masih bagus, ya kan? Masih normal kalau lari kepada manusia, ya kan? Tapi saudara kasih, yang lebih mengerikan
ya, ketika orang menghadapi masalah, ya, umumnya lari kepada apa? Setan. Melalui siapa? Bomo-bomo, dukun-dukun, dan lain sebagainya. Tahu dukun saudara? Itu bahasa Indonesia. Bom. Dan inilah saudara kasihkan pelarian yang pertama-tama orang buat saat menghadapi masalah. Ya, selalu menjadi pelarian nomor satu. Sementara Tuhan dijadikan pelarian apa? Yang kedua. Apa Tuhan cemburu atau tidak saudara? Pasti dia sakit hati. Sekarang ya, karena engkau saudara tidak laku bagi iblis, ya, sekarang karena iblis tidak memberi jawaban kepada engkau, baru lari kepada saya. Sangat menyakitkan, sangat membuat saya cemburu. Karena apa? Seharusnya kau lari kepada saya dulu, baru lari kepada apa? Iblis. Tapi kenyataannya itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Bahwa orang lebih mudah lari kepada sumber-sumber yang bukan datangnya daripada Tuhan, daripada lari kepada apa? Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah Tuhan mengecewakan kita kalau kita datang kepada Dia? Ada amin? Tidak pernah kan? Ya, tapi saudara kasih Tuhan, ketika kita menghadapi masalah dan lari kepada manusia, sering Anda kecewa atau tidak? Sering dan banyak kali. Ya, saudara kasih Tuhan, saya pernah menghadapi satu kebutuhan dan saya menghubungi satu kawan saya yang saya anggap dia takut sama Tuhan, mengasihi Tuhan, dan memang itu jadi pengalaman bagi saya. Saya katakan begini, bahwa kami ada kebutuhan begini dalam gereja kami, boleh penuhi kebutuhan ini yang kami tidak dapat buat. Apa jawabannya jemaat? Dikasih Tuhan, aduh hati saya pasti sangat terbeban untuk hal itu. Tapi hari ini baru-baru saja saudara saya meninggal, maka seluruh keuangan saya pergi ke sana. Kecewalah saya dengan apa? Saudara kasih Tuhan, ya luar biasa. Saya merasa malu. Lalu Tuhan berkata, ingatkan saya kepada apa? Yeremia 7 ayat 17. Dikatakan begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya diajar Tuhan. Kenapa kamu tidak lari kepada aku terlebih dahulu? Kenapa kamu tidak ceritakan masalahmu terdahulu kepada saya? Dan kamu lari kepada Dia. Walaupun itu adalah anakku, walaupun itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, tapi aku tidak pernah berlawanan dengan firman-Ku. Terkutuklah ya orang yang mengandalkan manusia. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berada dalam masalah, ya, ketika kita berada dalam masalah, carilah, prioritaskanlah Tuhan yang terlebih dahulu untuk mendapatkan pertolongan. Amin. Ketika kita menghadapi masalah, ya, saudara kasih Tuhan yang menghadapi masalah di rumah, itu saatnya Tuhan katakan, ini saatnya kamu harus mengunci bilik dan berseru kepadaku. Amin. Tapi kan kebanyakan saudara telepon dulu pasti bisa. Bukan salah, tapi Tuhan kan sudah Tuhan kan sudah kecewa. Kenapa? Oh, lebih ya, pengharapannya lebih diharapkan user daripada apa? Saya, tanpa kita sadari Tuhan cemburu, ya kan? Tuhan cemburu. Nah itu sebabnya saudara kasih Tuhan, ketika kita mengalami kesesakan, belajarlah berseru kepada Tuhan. Dia pertama-tama tempat pelarian kita, karena Dia tidak pernah mengecewakan. Dia adalah sumber penyelesaian atas segala masalah kita. Tapi ketika kita lari kepada manusia, saudara dan saya akan kecewa sendiri. Tidak salah mencari pertolongan kepada anak-anak Tuhan, sebab itu juga dipakai Tuhan untuk menolong kita. Tapi terlebih dahulu saudara dan saya harus datang kepada Tuhan secara pribadi terlebih dahulu. Amin. Tahukah ketika Yesus mati di atas kayu salib, apa yang terjadi? Dikatakan Alkitab,
itu tabir baik maha suci terbelah menjadi dua. Kenapa dia terbelah menjadi dua? Sebab saudara yang kasih Tuhan, yang boleh masuk ke ruang maha suci untuk berjumpa dengan Tuhan pada masa itu hanya imam. Dan itu pun 1 tahun 1 kali. Jadi ketika Tuhan robek itu, yang ketika tirai itu terrobek, artinya apa? Ada pesan rohaninya di sini kepada kita, bahwa datang kepada Tuhan tidak perlu diatur masa. Amin. Datang kepada Tuhan tidak perlu syarat ini syarat itu. Datang kepada Tuhan kapanpun boleh kita lakukan, ya, dan dalam keadaan apapun boleh kita lakukan. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kematian Yesus Kristus di kayu salib membuat saudara dan saya untuk menikmati keintiman pergaulan dengan Tuhan, ya, selama 24 jam. Amin. Kalau tidak ada tirai itu terbelah, kalau Yesus tidak mati, maka saudara, kita akan dikungkung dengan ibadah yang penuh persyaratan, harus begini, harus begitu, dan itu susahnya minta ampun. Tapi kita bersyukur sama Tuhan lewat kematiannya, ya, persekutuan, keintiman, pergaulan dengan Tuhan itu dipermudah. Amin. Inilah karunia Tuhan yang sangat luar biasa di dalam hidup kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, bagaimana Daud menyenangkan hati Tuhan? Daud tetap menghormati pemimpinnya, walaupun banyak apa kelemahannya. Nah, itu yang menarik dalam hidup Daud, saudara. Kita baca 1 Samuel 24 5-7. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, ini pasukan Daud, orang yang mengawal Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Daud diurapi menjadi raja, pada saat itu Daud menjadi musuh daripada apa? Saul. Itu musuh nomor 1 Daud adalah Saul, mertuanya lagi. Jadi menantu bermusuhan dengan apa? Mertua. Namun permusuhan ini bukan datang dari Daud, tapi datang daripada Saul. Karena apa? Dia mendengar sorak-sorai Saul mengalahkan apa? Berlaksa-laksa, ya. Tapi Daud mengalahkan apa? Beribu-ribu. Saudara yang dikasih Tuhan, kuping, ya, telinga, muka Saul pada saat itu, saudara, merah. Kenapa dikatakan? Kepada Daud diperhitungkan banyak, kepada saya diperhitungkan apa? Sedikit. Timbul kecemburuan. Jadi saudara kasih Tuhan, jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Amin. Kan dari sanalah muncul apa? Kecemburuan. Bersyukurlah dengan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Amin. Kapan kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain, saudara, dan saya akan masuk dalam masalah. Dan itulah yang terjadi kepada Saul. Dia membandingkan dirinya dengan Daud. Jadi sejak saat itu Saul menjadi musuh bebuyutan, ya, daripada apa? Daud. Nah, kita lihat, kemudian ia berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Ayat ke-7. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuannya ini menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, kalau kita melihat cerita ini, sudah cukup lama Daud dikejar-kejar oleh mertuanya yaitu Saul untuk dihabisi, untuk dibunuh, tapi Tuhan selalu membela dia. Ada kesempatan ketika Saul, saudara kasih Tuhan, membuang hajat yang masuk di tandas, saudara kasih Tuhan, tanpa disadari bahwa di belakang itu, di belakang tandas itu ada pasukan Raja Daud. Nah, orang-orang Daud
Ya Tuhan Raja Daud, sekarang ini masanya kita melakukan pembalasan kepada apa? Raja Saul, karena dia mengejar-ngejar kamu selama ini. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di sini. Daud paksa potong jubah Saul, walaupun itu sedikit. Dia gunting apa baju Saul, walaupun itu sedikit. Ketika dia melakukan itu, hatinya apa? Berdebar-debar. Ya, hatinya merasa tidak gelisah, hatinya merasa berdosa. Kenapa? Dikatakan ayat ke-7. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya aku daripada untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Yang demikian dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Daud hanya menggunting sehelai daripada jubah Saul, dan itu cukup menjadi salah satu lampu kuning, lampu merah kepada apa? Daud, bahwa kamu telah melanggar perintah Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika alarm ya itu datang di dalam hati Raja Daud, bahwa dia sedang menuju kepada tindakan yang salah, dia cepat-cepat sadar dan dia berkata kepada pasukannya, aku tidak akan melakukan lagi lebih dari itu, karena dia orang apa? Yang diurapi oleh Tuhan, orang yang dipilih, diangkat khusus oleh Tuhan. Amin. Dalam bahasa lain, saudara yang dikasihi Tuhan, Daud masa itu sangat-sangat menghormati